Ya, shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas doktrin keselamatan. Dan dalam pembahasan saya ini saya akan membahas tentang perbedaan antara kasih karunia dan upah, kaitannya dengan keselamatan. Mengapa saya membahas ini? Karena saya sadar bahwa masih ada begitu banyak orang yang belum paham membedakan antara keduanya. Dan bukan hanya itu, mereka menganggap bahwa upah dari berbuat baik itu menghasilkan atau mendapatkan kasih karunia dari Allah dan kemudian diselamatkan. Ya, istilah teologi yang dipakai dalam doktrin ini yaitu soteriologi. Soteriologi sendiri berasal dari kata soteria yang artinya keselamatan dan logos yang artinya perkataan, firman atau ilmu. Jadi dapat disebutkan soteriologi adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas tentang keselamatan. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan antara kasih karunia dan upah. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita paham dulu apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah atau pemberian yang diberikan Allah secara cuma-cuma kaitannya dengan keselamatan yang di dalamnya manusia tidak mempunyai andil. Jadi kasih karunia itu bisa kita artikan sebagai suatu hadiah yang tanpa berbuat apa-apa kita diberikan secara cuma-cuma, beda dengan upah. Nah, seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Di sini sangat jelas bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha atau pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah oleh karena kasih karunia. Lalu dalam Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, di sini berbicara tentang kemurahan hati Allah yang mau memberikan keselamatan itu kepada umat manusia. Berikutnya dalam Roma 11 ayat 6, tetapi jika hal itu tidak terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukanlah kasih karunia. Dan juga di dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ayat ini berbicara tentang suatu perbuatan yang atau melakukan hukum Taurat, tapi di sini menjelaskan bahwa hanya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Lalu di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi artinya bahwa memang sejak dari zaman dahulu kasih karunia itu sudah diberikan kepada setiap manusia. Lalu berikutnya dalam Titus 3:5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lagi-lagi bercerita tentang perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi rahmat-Nya semata-mata. Nah, dari ayat-ayat tadi di atas bisa kita simpulkan bahwa segala upaya perbuatan baik yang dilakukan seseorang tidak membenarkan ia bisa diselamatkan. Yang artinya bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh oleh iman kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia jalan menuju keselamatan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa.
Lalu mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah kita tidak perlu berbuat baik? Ya, menurut saya kita perlu berbuat baik. Lalu mengapa kita harus berbuat baik? Di sini saya memberikan 3 alasan mengapa kita harus berbuat baik. Ada 3 alasan mengapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita oleh karena rahmat-Nya, berarti kita juga harus membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik kepada orang lain atau sesama kita. Lalu yang berikutnya, berbuat baik adalah rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena telah diselamatkan. Jadi berbuat baik itu hanyalah respon ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita telah diselamatkan olehnya. Artinya kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena telah diselamatkan. Lalu alasan yang berikutnya mengapa kita perlu berbaik, yaitu supaya kita memperoleh upah. Nah, jadi upah itu diperoleh setelah kita diselamatkan, bukan untuk diselamatkan, karena itu jelas sangat berbeda. Saya memberikan gambaran seperti berikut ini. Jadi yang pertama adalah kita percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Setelah kita percaya Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita diselamatkan olehnya. Nah, selanjutnya karena kita telah diselamatkan, kita meresponi keselamatan itu dengan cara berbuat baik. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan Dia telah berbuat baik kepada kita. Nah, dari perbuatan baik itulah yang menghasilkan upah. Jadi, apa itu upah? Upah adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi, hasil dari berbuat baik kita itu menghasilkan upah. Upah yang dimaksud di sini tidak merujuk lagi kepada keselamatan, karena kita telah diselamatkan terlebih dahulu sebelum upah. Upah adalah bagian atau tingkatan yang diperoleh dalam kerajaan Allah berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, maka semakin banyak pula upah yang kita peroleh dan semakin bagus pula posisi kita di surga. Jadi surga juga itu ada tingkatannya, saudara. Nah, contoh ayatnya yaitu di dalam Matius 5 ayat 12. Di situ dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi upahmu besar di surga bukan berarti bersukacita dan bergembira karena kamu akan diselamatkan untuk masuk surga, bukan. Tetapi semakin banyak kamu bersukacita dan bergembira, maka upah yang kamu peroleh di dalam kerajaan surga akan semakin besar. Lalu berikutnya di dalam 1 Korintus 3:8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi konteks ayat ini bercerita tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana di situ ada suatu perselisihan antara golongan Apolos dengan golongan Paulus. Tetapi Paulus menjawab bahwa di dalam pasal 5 dan 6 Paulus menjawab bahwa begini, jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram itu masing-masing menerima upahnya, karena sama-sama memberikan pelayanan kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lagi-lagi bercerita atau berbicara tentang upah. Lalu di dalam Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya. Jadi ini berbicara tentang perbuatan baik ketika kita memberikan secangkir kepada orang-orang atau
para pelayan Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah daripadanya dari hasil perbuatan baik kita. Dan ini tidak berbicara tentang keselamatan dari perbuatan baik. Dalam Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan para nabi. Upahmu besar di surga. Lalu dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi besar kecilnya upah yang kita peroleh tergantung dari seberapa banyak kita menabur atau berbuat baik. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, semakin jika kita menabur sedikit, kita juga akan menuai sedikit. Ini tidak berbicara hanya tentang berkat-berkat saja, tapi juga tentang keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus di surga nanti. Ya, demikian. Terima kasih.